Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2532 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 9a. Di bawah perikop Saulus bertobat. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya dapat bagi, ada 3 bagian penting dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Haleluya. Yang pertama Saudara, Saulus sebelum bertobat. Bagaimana keadaan Saulus sebelum dia bertobat? Sebelum Saulus bertobat, dia orang jahat. Dia kalau bisa saya katakan teroris. Kenapa? Karena dia mengancam akan menangkap, menganiaya, bahkan mau membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Membuat orang-orang Kristen pada saat itu ketakutan. Karena ketakutan akan penganiayaan yang diadakan Saulus itu, banyak orang Kristen yang di Yerusalem terpencar ke sana kemari, saudara, karena penganiayaan itu. Rupanya Tuhan turut bekerja. Tuhan izinkan melalui penganiayaan itu, kekristenan bukan lagi berkelompok di Yerusalem, tetapi tersebar, berdiaspora, sampai akhirnya ada di mana-mana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan keadaan Saulus sebelum dia bertobat. Dia orang jahat. Tadi saya katakan dia teroris. Kenapa dia seperti itu? Karena dia masih hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti masih hidup dalam kegelapan. Mereka tidak tahu antara baik dan jahat. Mereka hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah keadaan orang yang belum bertobat. Sebaik apapun yang mereka lakukan, kalau belum bertobat, belum menerima Yesus, mereka tetap hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan ini, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan sudah mau datang, saudara. Saudara lihat tanda-tanda, alam tanda-tanda yang terjadi di dunia ini menandakan bahwa Tuhan sudah semakin dekat. Bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Saya yakin dan percaya saudara tidak mau binasa. Saudara mau saudara selamat, mati, masuk surga. Amin. Oleh karena itu saudara, ambil keputusan mulai saat ini. Bertobatlah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar keadaan Saulus ketika dia bertobat. Saudara perhatikan. Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus mengubah kehidupan Saulus. Yang tadinya sebelum dia bertobat, dia jahat, dia teroris, karena dia masih hidup dalam kegelapan. Setelah dia berjumpa dengan terang hidup itu, saudara perhatikan, Saulus bertobat. Amin. Makanya selalu saya katakan, orang kalau sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pasti dia akan hidup dalam pertobatan. Yang dia hasilkan buah-buah pertobatan. Banyak orang mengaku bertobat, tetapi apa? Mereka tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Hanya mengaku sudah bertobat, tapi masih melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang pertobatan, berarti kita harus kembali ke jalan Tuhan yang tadinya kita membelakangi Tuhan, yang tadinya kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita ambil keputusan untuk bertobat, kita kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita kembali ke jalan kebenaran yang menuju hidup itu. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya saudara diselamatkan. Saudara memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara tidak mengambil keputusan untuk kembali ke jalan Tuhan,
tidak bertobat, maka saudara akan binasa. Saudara perhatikan, pertobatan Saulus memang perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, yang menarik di sini selalu saya sampaikan saudara, Saulus tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah menganiaya Yesus. Yang dianiaya adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi yang menarik di sini, Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, Saulus heran. Dia tidak pernah menyentuh Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara dengar ini baik-baik. Di saat Saulus menganiaya orang-orang Kristen yang adalah tubuh Kristus, memang saudara, Saulus tidak menganiaya Yesus secara langsung. Yang dia aniaya adalah orang-orang Kristen. Tetapi yang merasakan sakit itu adalah Yesus. Karena orang-orang percaya ini adalah tubuh Kristus. Amin. Jadi kalau saudara dianiaya karena Yesus, Tuhan Yesus merasakan apa yang saudara alami. Dan doakan orang-orang yang menganiaya saudara, supaya mereka mengalami sama seperti Saulus, supaya mereka hidup dalam pertobatan. Saudara jangan berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang yang menganiaya saudara supaya cepat Tuhan panggil, jangan. Doakan mereka supaya mereka mengalami sama seperti yang Saulus alami. Mengalami pertobatan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa dalam pertobatan itu, Saulus itu diproses Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus yang tadinya gagah, luar biasa saudara, berkuasa, sangat-sangat berkarisma di dalam melakukan pekerjaannya, mengejar orang-orang percaya pada saat itu. Tiba-tiba saudara tidak dapat melihat. Tiba-tiba tidak dapat berdiri, tidak dapat membuka matanya. Gelap gulita saudara. Tuhan izinkan Saulus mengalami kebutaan sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan perhatikan. Saulus mengalami proses Tuhan. Dia tidak makan, tidak minum. Artinya dia puasa. Ini dia mulai hidup dalam roh, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya lagi. Saulus yang tidak mengenal kekristenan, saudara, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin waktu Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saya yakin dan percaya saudara, di dalam pikiran dan hati Saulus ada pertanyaan besar. Siapakah Yesus itu? Sehingga dia mengalami Tuhan dalam pertobatannya itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengambil keputusan untuk bertobat, pasti Tuhan akan proses saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur ketika saudara diproses Tuhan. Jangan menyesal, jangan kecewa dengan Tuhan ketika saudara mengalami proses Tuhan itu. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang tadinya mau bertobat, saudara. Tapi di akhir hidupnya, karena dia melihat, kenapa setelah bertobat justru masalah datang begitu banyak menerpa dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah proses. Tuhan mau saudara yang bertobat itu memang betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan proses saudara. Dan saudara akan dipersiapkan untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat, saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak orang niat bertobat, saudara. Berhenti merokok, berhenti minum, tetapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Mereka hanya bertobat dalam arti kata tidak melakukan kejahatan, tidak buat dosa lagi, tapi tidak bangun hubungan. Ini menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus memang betul-betul, kalau saudara mengambil keputusan untuk bertobat,
Saudara harus tinggalkan dosa dan bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Saulus yang tadinya dia tidak tahu menahu dengan kekristenan. Saudara, dia berdoa, dia puasa, dia mengalami proses Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan proses saudara. Ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan akan kikis hati saudara yang tadinya penuh kebanggaan dalam berbuat dosa, akan menjadi satu penyesalan yang dalam di dalam diri saudara. Di hadapan Tuhan, saudara akan terus diproses. Sehingga dari hari ke hari, saudara akan semakin dimurnikan, semakin dimuliakan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan. Saulus dimentor oleh hamba Tuhan yang bernama Ananias. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Ananias? Ananias ini adalah murid Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias, orang yang sangat-sangat humble, adalah orang yang sangat-sangat taat kepada Tuhan. Orang yang sangat peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Ananias mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus. Dalam penglihatan itu, Ananias harus menumpangkan tangan kepada Saulus supaya Saulus dapat melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias ini sangat mengenal siapa Saulus, apa yang dia lakukan terhadap orang Kristen. Saya perhatikan ayat 13, di sana dikatakan begini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15, saya rasa ini ayat kunci dari firman Tuhan yang kita baca. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias tahu siapa Saulus, apa yang dia lakukan kepada orang-orang Kristen. Ananias tahu siapa Saulus. Tapi karena Ananias mendapat perintah dari Tuhan untuk membimbing Saulus, untuk mengajar Saulus, membawa Saulus kepada Tuhan dan mendoakan Saulus, maka Ananias tidak dapat mengelak. Ananias datang kepada Saulus untuk mementor Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau tidak ada mentor, saudara, kita akan kembali jatuh ke dalam dosa dan bahkan akan melakukan dosa yang semakin lebih jahat lagi. Saya perhatikan ketika ada rumah yang sudah dibersihkan, roh-roh jahat yang tinggal di rumah itu sudah pergi, saudara. Tapi karena dibiarkan kosong, akhirnya roh-roh itu kembali. Dia mengajak 7 roh lebih jahat lagi untuk masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya apa? Akhirnya rumah itu semakin rusak, semakin parah. Lebih daripada sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Banyak orang Kristen yang bertobat. Tapi sayang, tidak ada mentor yang mementor mereka. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka jatuh lagi dalam dosa lebih parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengambil keputusan untuk hidup dalam pertobatan, saudara harus mencari mentor untuk dapat membimbing, mengajar saudara, dan hadir dalam situasi kondisi apapun saudara, menguatkan, meneguhkan iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus cari mentor.
baik itu bapak rohani saudara, teman-teman seiman saudara yang saudara anggap bahwa iman sahabat saudara itu lebih daripada saudara, untuk terus berjalan bersama-sama dalam kebenaran. Amin. Kalau sudah berjalan sendiri saudara, ketika saudara menghadapi banyak cobaan dan godaan, saudara nggak kuat, akhirnya saudara jatuh dalam dosa dan semakin parah. Oleh karena itu saudara perlu mentor, perlu bapak rohani, perlu orang yang memberikan nasihat-nasihat rohani kepada saudara, supaya saudara terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Sampai pada akhirnya saudara menjadi seperti Ananias. Saudara akhirnya menjadi sama seperti Saulus, yang akhirnya ketika sudah kuat, menguatkan orang lain. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini. Keadaan Saulus sebelum bertobat dia seperti apa? Dia hidup jahat. Dia seperti teroris karena belum menerima Yesus. Masih hidup dalam kegelapan. Yang kedua kita belajar, keadaan Saulus ketika dia bertobat, dia berjumpa dengan Yesus, dia diproses. Tidak serta-merta dia langsung jadi rasul, tidak. Tapi ada proses Tuhan kepada Saulus. Saulus hidup dalam proses itu, dia hidup dalam roh. Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Saulus berjalan sendiri? Tidak. Saulus harus didampingi, harus dimentor. Makanya Tuhan Yesus kirim Ananias untuk menjadi bapak rohani daripada Saulus, untuk dapat membimbing Saulus supaya dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara yang mau mengambil keputusan saat ini untuk bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari mentor, cari bapak rohani yang akan terus mendampingi saudara sampai pada akhirnya saudara bisa kuat, saudara bisa mandiri iman saudara, dan menjadi mentor bagi orang-orang yang mau bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa untuk acara tanggal 20 Juni 2025 ini. Kami berdoa biar Tuhan yang berkarya. Tuhan yang memberkati. Sehingga semua yang kami selenggarakan pada tanggal 20 Juni dalam ibadah syukur, ibadah KKR di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang kami perlukan untuk acara itu, Tuhan yang sediakan. Saudara-saudara kami yang mendoakan, mendukung, mensupport pelayanan ini, sehingga berjalan dengan lancar, dengan baik, Tuhan balas berkat buat mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Pada kesempatan ini, saya juga bersama dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak terkasih Ibu Grace Telma Mawuntu Wisan, yang kemarin berulang tahun. Tuhan Yesus memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, suksesan dalam keluarga, sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.